sekarang Google AI mampu mengubah halaman website menjadi video. Nah, keren bukan? Nah, kira-kira apa dampaknya buat bisnis Anda dan apa pengaruhnya bagi SEO? Penasaran? Yuk, mari kita simak berita selengkapnya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang proyek baru Google, yaitu kemampuan Google untuk mengubah web menjadi video. Nah, yuk mari kita simak berita selengkapnya. Pertama, mari kita bahas efek positif dari fitur Google yang satu ini. Yang pertama tentu bagi pemilik bisnis, buat teman-teman yang punya bisnis kemudian punya halaman website, teman-teman jadi lebih mudah untuk membuat video. Jika teman-teman punya halaman produk misalnya ya, entah itu produk elektronik atau apapun, tinggal masukin aja URL-nya, kemudian dalam beberapa waktu URL tersebut langsung menjadi sebuah video. Itu jadi keren banget kan? Dan mudah sekali buat para pemilik bisnis memproduksi sebuah video. Manfaat yang lain adalah akan banyak sekali yang terjun ke dalam platform video. Bagi bisnis-bisnis yang cukup besar, mungkin akan punya pertimbangan khusus gitu ya untuk terjun dalam suatu platform video. Baik itu YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena untuk memproduksi suatu video itu kan lumayan mahal ya. Jadi harus sedia sumber daya yang cukup besar. Selain itu, manfaat bagi pengguna Google juga akan lebih mudah untuk mengkonsumsi konten. Jadi para pengguna Google itu nggak perlu lagi baca halaman website, baca teks gitu ya satu-satu. Jadi tinggal play aja videonya, udah menjadi sebuah rangkuman dari halaman website tersebut. Jadi banyak juga yang akan mendapat efek positif dari fitur Google yang mampu mengubah halaman web menjadi video. Oke, selanjutnya yuk kita lihat teknologi video yang sering digunakan. Yang pertama tentu dengan manual, dengan kamera gitu ya. Dibuat perencanaannya, kemudian di-shoot satu-satu. Nah, ini kan memakan waktu dan memerlukan tenaga ahli atau tenaga profesional. Dan ini tentu akan membuat biaya pembuatan video menjadi sangat tinggi. Selain itu, ada juga text-to-speech. Ini merupakan teknologi yang sebenarnya bukan untuk teknologi pembuatan video, tapi banyak juga digunakan dalam pembuatan video-video di YouTube. Terutama video yang disasar untuk AdSense ya. Kalau dulu ini banyak banget yang make ya. Jadi gambar, kemudian tinggal dikasih teks dan teksnya dijadikan suara melalui layanan text to speech. Nah, kemudian selain itu ada juga teknologi PowerPoint to video. Nah, ini juga cukup banyak atau masih banyak sekali orang yang pakai teknologi ini. Karena ini jauh lebih mudah membuat video ketimbang membuat secara manual. Ngedit satu-satu itu kan susah banget ya. Nah, kalau PowerPoint ini tinggal diganti-ganti aja tulisannya dan bisa langsung dipakai. Nah, selain itu ada juga image to video. Nah, ini bisa teman-teman dapatin dari berbagai aplikasi yang ada di Android atau bahkan di desktop. Dan bahkan Facebook pun juga menyediakan teknologi image to video ini. Ini sudah terintegrasi dalam Facebook Ads. Nah, jadi udah cukup banyak sebenarnya teknologi untuk pembuatan video. Dan ketika Google datang dengan Google AI-nya yang mampu membuat website menjadi sebuah video, ini menjadi tambahan teknologi video yang bakal sering digunakan. Berita mengenai kemampuan Google AI ini mengubah halaman website menjadi video, ini baru aja diumumkan oleh Google sendiri dalam blog Google AI. Nah, itu tertanggal 29 Oktober 2020. Nah, Google menyebut teknologi ini sebagai URL to video. Bahkan udah ada juga contohnya. Bagaimana Google mampu mengubah sebuah halaman website menjadi video yang keren banget. Nah, ini contohnya ya. We present URL to video, an automatic approach that converts a web page into a short video given temporal and visual constraints. Given an input URL to a web page, URL to video captures quality material and design styles extracted from the page. Here is our automatically generated result. URL to video makes it easy to convert design to different aspect ratios, such as portrait or square video. Here we demonstrate more examples that we showed to participants of an online survey we conducted. This example shows how URL to video handles embedded videos. This is an automatically generated video using our tool. And here is the source web page.
which consisted of a lot of beautiful animations. Nah, itulah ya contohnya ya. Ini bisa teman-teman lihat juga di YouTube ya, karena video ini juga saya ambil dari YouTube. Nah, jadi memang keren banget sebenarnya fiturnya, tapi kalau menurut saya pribadi, ada efek yang agak mengerikan buat para publisher atau teman-teman yang memproduksi konten dalam bentuk teks. Nah, apa itu? Tidak perlu lagi membaca artikel di dalam web. Nah, coba teman-teman bayangin ya. Jadi orang akan semakin malas membaca artikel web. Mereka tinggal tonton aja berbagai video yang dihasilkan oleh Google dari halaman web kita. Apalagi kalau kita udah susah-susah nulis artikel, tiba-tiba ada versi videonya yang dibuat oleh Google. Nah, kan ngeselin banget gitu ya. Pertama, kita akan kehilangan traffic dari Google sendiri karena Google mengambil traffic tersebut untuk video yang dibuatnya sendiri. Nah, itu kan aduh gimana ya? Nyesek banget kalau benar-benar ini terjadi ya. Dan bagi SEO tentu ini jadi pertanda buruk. Saya berharap ke depannya tidak menjadi seperti itu keadaannya ya. Dan kalaupun Google memang ingin membuatnya seperti itu, sepertinya Google memang perlu membuat sebuah izin atau persetujuan ya, agar dapat mengubah suatu halaman website menjadi video gitu. Oke, itu ya. Itu menurut pendapat saya. Ketakutan saya lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita kembali kepada slide sebelumnya, teknologi video yang sering digunakan. Kita udah bahas 4 ya. Yang tadi itu ya, manual, text to speech, PowerPoint to video, image to video. Sebenarnya masih ada banyak lagi teknologi video yang sering digunakan. Dan sekarang bertambah satu lagi, yaitu Google URL to video. Nah, keren banget ya, ada 5. Nah, tapi masalahnya, nah ini dia. Teknologi ini bisa digunakan untuk spam. Bayangin teman-teman, dari teknologi text to speech aja, para spammer itu udah gampang banget membuat sebuah video. Nah, bayangin kalau teknologi ini diberikan untuk umum, maka tentu saja berbagai spam akan muncul dari berbagai halaman web. Dan spamnya tentu aja bukan dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk video. Teman-teman bayangin gitu ya. Kalau selama ini kita taunya spam itu berbentuk teks, sekarang spam dalam bentuk video. Waduh, ini bisa gawat banget menurut saya. Nah, itulah kira-kira pendapat saya mengenai teknologi URL to video dari Google ini. Dalam bayangan saya, ada banyak sekali dampak negatifnya. Walaupun dampak positifnya juga ada gitu ya. Tapi dampak negatifnya ini sangat mengerikan menurut saya ya. Nah, itulah. Nah, kita sampai kepada simpulan. Jadi, kesimpulannya, untuk umum, ada potensi permasalahan yaitu tools ini akan efektif sekali digunakan untuk nyepam. Nah, efeknya tentu akan banyak sekali spam yang akan muncul dalam bentuk video. Nah, sedangkan untuk Google, ini akan mengurangi traffic website. Dan traffic itu akan langsung menuju Google sendiri. Nah, kita sebagai publisher atau pemilik konten, nggak bakal kebagian traffic tersebut. Udah dikurangi dengan berbagai macam fitur dari Google, semacam rich snip dan lain sebagainya itu. Dikurangi lagi dengan video dari Google ini. Waduh. Nggak kebayang ya gimana nasib para publisher jika ini memang dilaksanakan oleh Google. Dan harapan saya, hal ini tidak jadi dilakukan oleh Google ya. Minimal, jika Google pengen mengkonvert halaman website kita menjadi sebuah video, Google harus memberikan kompensasi gitu ya. Jangan sampai kita nggak dapat apa-apa, tapi konten kita malah diubah menjadi sebuah video. Nah, oke. Mungkin itu aja ya video kali ini. Semoga aja video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing.
Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.